Boleh tolong dijelaskan cara kerja sistem pernapasan manusia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pernapasan pada manusia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas itu terdiri atas rongga hidung, sinus, laring, dan faring. Sedangkan sistem pernafasan bawah itu terdiri atas trakea, bronkus. Bronkus mempunyai cabang kecil yang bernama bronchiolus, lalu paru-paru, dan diafragma. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme pernafasan. Yang pertama, ketika kita menghirup udara atau menarik nafas, diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan rongga dada akan melebar sehingga paru-paru mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara tersebut masuk melalui hidung dan mulut, lalu akan melakukan proses penyaringan kecil oleh rambut hidung. Selanjutnya akan dilanjutkan menuju ke trakea atau batang hidung. Nah, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung pada alveolus. Nah, ketika sudah sampai di alveolus, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Nah, oksigen yang masuk ke dalam kapiler kemudian menumpang sel darah merah menuju jantung yang kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, di saat yang bersamaan karbon dioksida tersebut masuk dari kapiler menuju ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk akan rileks, kemudian rongga dada akan kembali seperti semula, dan udara yang mengandung karbon dioksida tersebut akan didorong keluar oleh alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, dan trakea, dan terakhir udara tersebut akan keluar dari hidung. Nah, itu kan pernapasan normal. Apakah ada pernapasan abnormal? Baiklah, di sini untuk pernafasan abnormal saya akan menjelaskannya menggunakan contoh penyakit, yaitu obstructive sleep apnea yang disingkat dengan OSA. Nah, OSA sendiri itu adalah keadaan klinis yang ditandai dengan keadaan kesulitan bernafas saat tidur seperti tercekik ataupun terengah-engah. Apa yang menjadi penyebab terjadinya penyakit tersebut? OSA sendiri disebabkan karena jalan nafas kita itu tersumbat sehingga aliran ke paru-paru itu menjadi terganggu. Nah, keadaan ini yang menjadikan pengidap OSA itu biasanya akan mendengkur ketika tidur. OSA sendiri terjadi dikarenakan otot di belakang tenggorokan kita itu terlalu rileks sehingga pernafasan kita itu menjadi menyempit ataupun tertutup. Nah, saat keadaan pemblokiran udara ini, kadar oksigen dalam darah kita menjadi berkurang dikarenakan nafas kita berhenti sekitar kira-kira 10-20 detik. Keadaan kurang oksigen dalam otak ini menyebabkan panik dan membangunkan tubuh kita untuk bernafas kembali.